Tes, 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 tes. Cek, cek, cek. Shalom, shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Sebelum memasuki ibadah minggu ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ke dalam saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari BN nomor 27 ayat 1 dan 2. Jika kita bersekutu
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Juru Selamat, Jangan Kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Sahabat yang tetap setia, janganlah ya Tuhan aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan aku kau tinggalkan. Kita dengarkan perintah Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari kita mohon kekuatan pada Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh tak ternilai kasih sayang-Nya, Dan anugerah Tuhan pada manusia justru tak
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sudahkah dosamu diampuninya, darahnya tercurah untukmu? Tahukah engkau darahnya yang kudus menyucikan, menyembuhkanmu? Sungguhlah kuduslah oleh darah Yesus Tuhanmu. Putih bersih jubahmu dibersihkan oleh darah Yesus Tuhanmu. Kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, terambil kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Mari kita membacanya secara bergantian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. surgalah tujuanmu, jangan berhenti. Kerinduan hatimu pada kemuliaan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 13 Maret 2022. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere dengan topik Berserah kepada Rencana Tuhan. 2. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu 13 Maret 2022, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, STH MM melayani di HKBP MT Haryono. 3. Syukuran awal tahun Parompuan. Hari ini Minggu 13 Maret 2022, selesai kebaktian 9.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, akan diadakan kebaktian syukuran awal tahun Parompuan HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada perempuan untuk dapat mengikuti kebaktian syukuran awal tahun tersebut. 4. Pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 15 Maret 2022, masuk pukul 19.30 WIB, kita akan mengadakan kebaktian sektor melalui Zoom meeting dengan meeting ID 830 141 3857 di Sektor 2 di Keluarga H. Manalu, Sintua M. Boru Siregar. 5. Penelahan Alkitab atau PA pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA lansia, dihimbau kepada semua lansia untuk dapat mengikutinya. Pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 18 WIB kita akan mengadakan PA Naposo, dihimbau kepada semua Naposo untuk dapat mengikutinya. Penelahan Alkitab dilakukan secara Zoom dengan meeting ID 830 141 3857. 6. Pertemuan Dewan Marturia Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 11 WIB bertempat di HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan pertemuan Dewan Marturia se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan peserta yang hadir berjumlah 90 orang. 7. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2022. Pada hari Minggu 20 Maret 2022 di kebaktian pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2022 bagi pengurus seksi-seksi yang terpilih untuk mempersiapkan diri. Daftar nama terlampir. 8. Kebaktian Pasion. Pada hari Jumat 25 Maret 2022 masuk pukul 19.30 WIB,
kita akan mengadakan kebaktian pasion pertama, penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian pasion kita adakan 3 kali dalam bahasa Batak dan 1 kali dalam bahasa Indonesia. Jadwal kebaktian pasion tahun 2022. Pertama, Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 19.30 WIB, pasion pertama bahasa Batak. Kedua, Jumat 1 April 2022 pukul 19.30 WIB, pasion kedua bahasa Batak. Ketiga, Jumat 8 April 2022 pukul 19.30 WIB, pasion ketiga bahasa Batak. Keempat, Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 19.30 WIB, pasion keempat bahasa Indonesia. 9. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Pardamaian Simanjuntak, putra dari Sintua Dr. Randus Jakbar Simanjuntak, almarhum, dan Ibu Sintaria Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Pondok Kelapa, Resort Pondok Kelapa. Dengan Puji Aprida Boru Marbun, putri dari Bapak Tunggul Parlaungan Marbun, dan Ibu Rosinta Sigalingging, Jemaat HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 Maret 2022 di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati acara tersebut. 10. Pembinaan Guru Sekolah Minggu Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon dan pembinaan guru sekolah minggu secara online. 11. Pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Sesuai dengan Surat Pareses nomor 066/D 8 Romawi DKI /2 Romawi /2022 tentang periodisasi seksi-seksi di tingkat huria dan distrik. Diberitahukan kepada Jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pada hari Minggu 3 April 2022 akan dilaksanakan pelantikan seksi-seksi. Dihimbau kepada setiap dewan agar menyerahkan nama-nama yang terpilih. 12. QR Code HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa gereja kita telah memiliki QR Code tabungan mandiri HKBP Mampang Perapatan. Bila ada jemaat yang mau memberi persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dapat melalui QR Code HKBP Mampang Perapatan. QR Code dapat diperoleh melalui Sintua sektor masing-masing. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Nyonya Sintua Simanjuntak, Leo Risa Yuslina Sunario Tambunan, Sektor 2, disemayamkan di Rumah Duka UKI. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 15. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami ya Bapa, hingga kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa, ke tempat yang kudus ini untuk beribadah di gereja HKBP Mampang Perapatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang beribadah di gereja maupun yang melakukan secara live streaming ya Bapa.
Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Amang Pendeta kami, Pendeta Badia Huta Galung ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menguasai diri kami masing-masing ya Bapa, agar kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, sekiranya kami di dalam pergumulan, tetapkanlah kami ya Bapa, kuatkanlah kami agar kami bersandar pada kuasa-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua-tua kami yang lanjut usia ya Bapa. Berkatilah, berikanlah mereka kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan ya Bapa, agar mereka menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah ya Bapa. Berikanlah mereka kesembuhan ya Bapa, agar menjadi kesembuhan ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah para dokter dan para medis dan obat-obatan yang akan diberikan, agar menjadi kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap parhalado, pendeta dan pelayan-pelayan gereja ya Bapa. Berkatilah kami satu persatu ya Bapa, agar kami boleh satu kesatuan di dalam pelayanannya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan acara-acara ibadah kami yang telah kami rencanakan, yang kami buat ya Bapa. Tolonglah Bapa, bantulah kami. Hanya Engkaulah yang dapat membantu dan menolong kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk susunan kepanitiaan Gotilon yang telah berbentuk. Bapa, berkatilah setiap kami yang telah memberikan hati dan waktu kepada kegiatan Gotilon ini. Ini semua kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah memanggil saudara kami yang terkasih, Nyonya Sintua A. Simanjuntak, Leo Risa Yuslinar Sunario Tambunan ke hadapan-Mu di sisi-Mu. Ya Bapa yang di surga, berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga Simanjuntak agar tabah dan sabar menghadapi rencana-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin kami ya Bapa, yang dari tertinggi maupun yang terendah ya Bapa. Berkatilah dia ya Bapa, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka pengetahuan, agar mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan bijaksana ya Bapa. Ya Bapa, kami juga terutama kepada para pemimpin Rusia dan Ukraina ya Bapa. Berikanlah mereka hati dan pikiran yang baik dan bijaksana ya Bapa, agar kami juga merasakan perdamaian yang kami inginkan. Ya Bapa yang di surga, agar damai di bumi ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah banyak berbuat dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin hidup seturut kehendak-Mu, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari BN nomor 485. Pimpin
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada Minggu Reminiscere hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6, beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa perlu bertanya apakah kita pernah bimbang, ragu, khawatir dalam kehidupan kita, ya, hampir semuanya kita pasti pernah mengalami rasa ragu, bimbang, khawatir, dan bahkan ketakutan dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa kita bisa bimbang? Kenapa kita bisa ragu? Kenapa kita bisa khawatir? Karena terkadang kita berjalan dalam situasi yang tidak pasti, berjalan dalam ketidakpastian. Apakah di sana ada bahaya atau ancaman? Bahkan kita sering diperhadapkan dengan banyak pilihan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Katakan saja begini contohnya, ketika kita akan bepergian ke suatu tempat yang baru, yang kita belum pernah ke sana, kita pun belum pernah tahu jalan menuju ke tempat itu. Dan untuk menuju tempat itu kita hanya diberikan sedikit clue, sedikit petunjuk arah. Terkadang kita bimbang, pergi atau tidak. Atau kalaupun kita pergi, kita kira kemana arahnya. Hal-hal seperti itu bisa membuat kita ragu, kita bisa bimbang. Apakah kita bisa sampai ke tempat tujuan tersebut? Karena kita belum pernah bepergian ke arah itu. Nah, saudara-saudara, bisa saja juga di tengah-tengah perjalanan itu kita diperhadapkan kepada jalan yang bercabang. Jalan manakah kiranya yang harus kita pilih? Berbelok ke kanankah atau berbelok ke kiri? Jalan yang menaikkah atau jalan yang turun? Sama halnya dengan lagu anak sekolah minggu itu yang mengatakan di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Mau kemanakah kita melangkah? Terkadang kita ragu, kita bimbang, mana yang harus kita pilih dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, hal-hal demikian bisa membuat kita bimbang. Namun orang zaman sekarang bisa saja dengan simpel mengatakan kan ada GPS. Ada GPS yang bisa menuntun kita ke arah tujuan itu. Namun sering kita lihat, dikabarkan di media elektronik, televisi atau di manapun itu, sering kita mendengarkan kabar bahwa ada satu keluarga dengan mengendarai mobilnya akhirnya sampai tersesat ke dalam hutan hanya karena mengikuti GPS-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena terkadang sinyal ini pun terkadang terputus-putus dan akhirnya membuat kita pun akhirnya salah dengan tujuan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kebimbangan, khawatir dalam perjalanan kehidupan kita ini diperhadapkan dengan berbagai pilihan dan kita pun tidak tahu pasti jalan akhirnya akan sampai kemana akhir kehidupan kita ini.
Dan di tengah-tengah ketidakpastian itu, seringkali kita akhirnya mengambil kesimpulan, akhirnya kita berhenti dan enggan untuk melanjutkan langkah kita. Kita pun akhirnya lebih memilih, lebih baik berhenti. Kita tidak mau lagi melangkah lebih jauh. Karena kita ragu, kita khawatir, kita takut kita tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Demikian juga dengan Abram. Abram, bapa leluhur, bahkan sering disebut dengan bapa orang percaya. Namun ternyata dia pernah mengalami keraguan-raguan, ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan dalam perjalanan kehidupannya. Meski sebenarnya itu merupakan tahapan-tahapan untuk proses pertumbuhan imannya. Ya. Sejak awal kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 12 itu, Allah memanggil dia. Allah memanggil Abraham dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Tanpa pernah Allah di awalnya menyebutkan pergi menuju tanah X, tidak. Tapi pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu di mana itu, namun dengan keyakinannya pasti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dalam kehidupannya. Dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dan dia pun berangkat. Ditambah lagi, ada janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Ada 3 janji Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa atau bangsa yang besar, ya. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, kemudian dia akan menjadi berkat, dan kemudian namanya akan menjadi masyhur. Ada 3 janji Tuhan yang hampir mirip dengan apa yang diimpikan oleh orang Batak, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun. Dan janji Tuhan diberikan kepada Abram, dan dia pun berangkat ke tempat yang dia belum ketahui di mana itu. Nah, saudara-saudara, di tengah perjalanan, di masa tuanya, umur sudah semakin bertambah, dia sudah semakin tua. Namun bagaimana dengan janji sebagai bangsa yang besar ini? Keturunannya menjadi bangsa yang besar kalau dia sendiri pun tidak punya anak. Mungkin orang-orang di sekitarnya itu tidak mengetahui kebimbangan dan keraguan-raguan dari Abram. Karena yang namanya dia pemimpin rombongannya itu, pasti dia akan berusaha menjaga wibawanya di depan anak buahnya, di depan para pengikutnya, di depan para hambanya. Orang lain mungkin bisa terkecoh, tapi Tuhan mampu melihat hingga ke kedalaman hati Abram. Ada keraguan di sana. Nah, kalau kita baca pasal 14, begitu perkasanya Abram, dia bisa mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot, keponakannya itu. Ya. Di sana dia tidak memiliki rasa takut. Di pasal 14 tidak ada rasa takut di sana. Kenapa memulai pasal 15 ini Allah berfirman kepadanya dan berkata, janganlah takut. Meski di awal tidak terlihat ketakutan, kenapa Allah bisa mengatakan jangan takut? Karena Allah mampu melihat hingga ke kedalaman hati Abram. Ada keraguan, ada kebimbangan di dalamnya. Dan ketika Tuhan berkata janganlah takut, maka muncullah keraguan itu. Muncullah apa isi hati Abram itu ketika dia berkata, ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dan tidak punya anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, karena engkau tidak memberikan keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara-saudara, di awal tadi segera, dia berangkat dengan segera, di pertengahan jalan mulai ada keraguan-raguan. Memang menuju realisasi, menuju penggenapan janji itu, Abram menyadari kekurangannya. Dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Kekurangannya apa? Sampai saat itu dia belum memiliki anak. Padahal janji Tuhan itu bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Begitu luar biasanya janji itu, tapi dia dari sisi kemanusiaan, dia menyadari bahwa dia punya kekurangan. Bagaimana mungkin menjadi bangsa yang besar kalau anak sendiri pun tidak punya? Bagaimana mungkin menjadi bangsa yang besar memiliki keturunan, sedangkan usia Abram dan Sarah pun terus bertambah dan keturunan pun belum ada juga? Nah, saudara-saudara, bagi orang Israel keturunan adalah sesuatu yang sangat penting.
termasuk juga bagi kita orang Batak. Meski pola pikir kita sudah semakin berubah, sudah semakin diperbaharui. Nah, kalau tidak punya anak dari sini, ya udah cari lagi perempuan yang lain menikah supaya punya anak. Kalau masih punya anak perempuan, cari lagi supaya dapat anak laki-laki. Itu dulu. Meski masih ada beberapa yang seperti itu sekarang, tapi sudah banyak yang memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, keturunan itu bagi bangsa Israel itu sangat-sangat penting. Keberadaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan silsilah keluarga, namun juga berkaitan dengan hak atas tanah atau hartanya. Itu sebabnya Abraham tadi menyinggung bahwa hartanya itu akan dia wariskan, rumahnya pun akan dia wariskan kepada Eliezer, orang Damsyik itu. Nah, saudara-saudara, di situasi seperti itulah Allah berfirman, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Di tengah-tengah keraguan Abraham, Allah meneguhkan imannya dengan berkata, "Jangan takut Abraham." Maka kita kembali melihat bagaimana proses pemilihan Abraham. Pertama, Allah yang berinisiatif memanggil Abraham, dan itu yang kita lihat dalam Kejadian 12. Kemudian di pasal ini Allah sendiri yang berinisiatif menjumpai dan meneguhkan iman Abraham agar dia tidak ragu lagi. Dan Tuhan ingin meyakinkan Abraham bahwa dia setia dengan janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan pegang itu janjinya, apa yang telah dia sampaikan kepada Abraham, dan itu pasti akan terwujud. Itu pasti akan terjadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meski dari usia tidak akan mungkin lagi Sarah istrinya itu memiliki keturunan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kita, segalanya itu mungkin bagi Allah. Nah, Abraham tidak dibiarkan oleh Allah seorang diri menjalani perintah Tuhan itu dalam keraguan-raguan. Namun Allah memberikan Abraham paket komplit. Paket komplit, tidak tanggung-tanggung. Paketnya benar-benar komplit. Apa itu? Tuhan yang memanggil Abraham, Tuhan yang mendampingi Abraham, dan Tuhan sendiri yang menjanjikan akhir yang membahagiakan bagi Abraham. Dan saudara-saudara, di awal, di pertengahan, hingga akhirnya, ya, bersama dengan kebanyakan doa-doa kita, ya Bapa, berkatilah acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Paket komplit, semuanya diberikan Allah kepada Abraham. Dan itu berlaku bukan hanya bagi Abraham saja, namun juga berlaku bagi kita saat ini, orang-orang yang percaya dan yang telah dipilih oleh Tuhan. Karena itu jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk berhenti dan tidak mengikuti Tuhan lagi, untuk berhenti dan tidak meyakini dan tidak beriman lagi kepada Tuhan. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham bahwa dia adalah perisai. Ini bukan hanya untuk Abraham saja, namun berlaku juga bagi kita. Allah perisai bagi kita. Kita sudah melalui minggu Estomihi. Di minggu Estomihi kita diingatkan bahwa Estomihi adalah jadilah Allah menjadi benteng yang teguh bagi kita. Dan sekarang kita diminta lagi, diingatkan lagi bahwa Allah itu adalah perisai bagi kita. Minggu Reminiscere menyerukan kepada kita, ingatlah Allah akan rahmat dan kasih setiamu. Allah senantiasa mengingat rahmatnya dan mengingat janji setianya kepada kita. Bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi itu berlaku kepada kita. Kenapa perisai yang dipilih oleh Allah? Helm itu untuk melindungi kepala kita, bukan supaya hanya kita tidak ditangkap oleh polisi, bukan. Tapi helm dipakai untuk melindungi kepala kita. Sepatu dipakai untuk melindungi kaki kita. Tapi Allah menggambarkan dirinya sebagai perisai. Untuk apa? Untuk melindungi seluruh kehidupan kita. Kalau kita melihat film-film kerajaan-kerajaan mengenai peperangan-peperangan itu, orang yang menggunakan perisai itu selalu berada di formasi paling depan. Dengan dia meletakkan perisai itu, memegang perisai itu, maka seluruh tubuhnya bisa tertutupi dan dia pun terlindung. Dan Allah menggambarkan hidupnya, dirinya sebagai perisai bagi Abraham, sebagai perisai bagi kehidupan kita orang-orang percaya, untuk melindungi kita agar kita tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang. Maka jangan takut lagi,
Jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi, tetaplah yakin dan berpegang bahwa Allah itu adalah benteng kehidupan kita, bahwa Dia adalah perisai yang melindungi dan menjaga kita. Maka sekali lagi saya katakan, karena itu jangan ragukan Tuhan, tapi ragukanlah dirimu sendiri. Jangan Tuhan yang kita ragukan, tapi mari kita meragukan diri sendiri. Jangan-jangan kita yang sering terlalu gampang diombang-ambingkan kehidupan dunia ini dan kita tidak berpercaya lagi kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai kepada janjinya. Maka ragukan dirimu. Jangan-jangan aku yang sering menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita yang menjauh. Kenapa? Karena sering kita mengukur kenyataan yang akan dibangun oleh Tuhan dari kenyataan hidup yang terjadi di sekitar kita. Akhirnya kita menutup mata dan tidak begitu percaya lagi kepada Tuhan. Sering kita berkata, mari kita berserah diri kepada Tuhan, tapi kita tidak berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya pasrah, nggak mau lagi, nggak bisa lagi berbuat apa-apa, nggak tahu mau berbuat apa lagi. Pasrah, bukan berserah. Tapi firman Tuhan menyerukan kepada kita, mari kita berserah kepada rencana Tuhan. Tuhan pakai hidupku, tuntun aku, serahkan dirimu. Bukan sekedar pasrah dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Supaya tidak ada lagi keraguan dalam kehidupan kita. Sebab sikap seperti itu akan membangun kehancuran dalam diri kita sendiri. Kalau kita masih meragukan Tuhan. Tapi kembali saya katakan lagi, ragukanlah dirimu. Jangan-jangan kita yang tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka peganglah janji Tuhan seperti Abram. Di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka kita dari berbagai kenyataan hidup yang kita alami, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu membangun kenyataan yang baru, melampaui kenyataan yang biasa kita hadapi. Kita mungkin berkata tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mampu membangun kenyataan yang baru. Abram mengamini hal itu, meyakini hal itu, dan ia pun mengalaminya. Maka kita juga harus seperti itu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, tetaplah berpegang kepada janji Tuhan. Meski dalam hatimu ada pertanyaan seperti Abram tadi, apa yang kau berikan Tuhan? Meski dalam hati kita ada banyak pertanyaan terkait dengan pergumulan kehidupan yang kita alami, tapi tetaplah berpegang kepada janji Tuhan, terbukalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, ya Allah, ingatlah rahmat dan janji dan kasih setiamu kepada kami. Yakinlah Tuhan mampu membangun kenyataan baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, pandanglah kenyataan hidup atau pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini sebagai media pertumbuhan iman dan penajaman visi kita sesuai dengan janji Tuhan. Jadi jangan melemah, tapi pandanglah itu menjadi suatu kenyataan hidup bahwa itu merupakan cara Tuhan untuk menumbuhkan iman kita semakin setia kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara, lihatlah sebenarnya ada banyak hal positif yang dapat kita temukan dalam pergumulan pahit yang kita rasakan. Yang di dalamnya bisa saja kita menemukan itu menjadi akar pahit dalam hidup kita. Namun tetaplah lihat dari sisi positifnya. Karena akar pahit ini bukan menjadi kalimat akhir orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun apa yang menjadi kalimat akhir orang-orang yang percaya? Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mencabut akar pahit itu, dia akan menikmati janji Tuhan, dan dia akan mengalami hidup baru ke depan. Dan itulah yang menjadi kalimat akhir orang-orang yang percaya. Dan semuanya itu ada dalam genggaman Tuhan. Maka sepahit apapun kenyataan hidup yang kita alami, sudahlah. Mari kita merenungkan kepada Tuhan sambil kita bernyanyi. Indah rencanamu Tuhan. Begitu indah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Terkadang kita memang gak mengerti, kok begini maksud Tuhan, kok begini caranya. Namun di referen lagu itu dikatakan, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Dan kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Yang mungkin kita bisa kaitkan lagi dengan lagu Grezia Epifania, seorang anak yang buta itu, tapi syairnya sangat-sangat menyejukkan hati, yang mengatakan ya, dalam kondisi buta dia mampu bernyanyi dan berkata, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tapi hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ini merupakan suatu kesaksian iman yang luar biasa. Ketika seorang anak buta mampu berkata demikian, maka kita juga harus mampu berkata, indah rencanamu Tuhan, meski aku tidak mengerti semuanya, tapi aku yakin Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Janji Tuhan kepada Abram semakin dipertegas di ayat 5 dengan berkata, bintang yang terlihat itu, lihatlah dan hitunglah bintang itu. Bintang kelihatan di malam hari. Apa yang mau kita lihat dari sana? Sekalipun hidup kita terasa sangat gelap karena begitu banyaknya beban yang menghimpit kehidupan kita, dampak pergumulan kehidupan yang kita alami membuat hidup kita terasa gelap, Tuhan masih mampu menunjukkan bintang, menunjukkan cahaya di tengah-tengah kegelapan malam itu. Maka segelap dan seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, ada Tuhan yang senantiasa memancarkan kasih setianya, memancarkan bahwa Dia akan menuntun kehidupan kita, bahwa Dia akan memberi terang dalam kehidupan kita. Terang itu masih bersinar dan kuasanya itu masih nyata hingga saat ini. Karena itu berpeganglah kepadanya dan yakini bahwa begitu indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka sebagaimana tema minggu kita hari ini menyerukan, itu jugalah yang kita pegang. Mari kita berserah diri kepada rencana Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuntun kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengimani firman-Mu dan meyakini bahwa Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami, mengawali kehidupan kami, sebab Engkaulah yang memilih kami, Engkaulah yang menetapkan kami, dan Engkau menetapkan kami untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, oleh karena itu ya Tuhan, dalam proses perjalanan hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini, ada banyak pergumulan yang harus kami alami. Tapi kami meyakini Tuhan menyertai Abram, demikian juga Tuhan pasti akan menyertai kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Yang Engkau minta dari kami adalah berserah diri kepadamu ya Tuhan, dan percaya akan keindahan dari rencanamu dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk mengamini segala janjimu dan meyakini bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa Engkau kuatkan melalui kebenaran firman-Mu, dan kami Engkau layakkan untuk menerima janjimu itu, dan penuh dengan sukacita membagikan janjimu itu kepada saudara-saudara kami yang lain, dengan hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 232 ayat 1 dan berikutnya. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.